Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini aku bangun jam 2.30 untuk melaksanain sholat tahajud. Dan aku hari ini akan ada jadwal vlog. Jadi seperti di opening tadi, saya akan melakukan sholat tahajud, dimana saya ingin berusaha untuk merutinkan sholat tahajud ini karena untuk keperluan saya dan yang di atas. Jadi ini masih pukul 2:30. Saya biasanya melakukan sholat tahajud di 2:30. Jadi ikuti vlog hari ini karena saya akan nge-vlog untuk olahraga pagi, dan nanti sore saya akan ada Q&A tentang kampus Politeknik Negeri Madiun bersama rekan saya Tias dari Prodi Bahasa Inggris. Jadi jangan kemana-mana, selamat menyaksikan. I'm still falling for you. Halo, masih sama aku lagi. Jadi aku ini habis wudhu ya untuk melaksanakan sholat tahajud. Dadah. Masih bersama aku. Jadi aku setelah melakukan sholat sunnah tahajud, kali ini saya mau kembali untuk rehat, lalu sambil menunggu sholat subuh. Setelah itu nanti saya akan melakukan olahraga pagi di lapangan terdekat. Dadah, sampai jumpa di lapangan. Tapi sebelum berangkat ke lapangan, nanti aku akan mempersiapkan diri untuk siap-siap melakukan olahraga. Dadah. Jangan lupa gosok gigi. Setelah itu jangan lupa untuk cuci muka supaya terlihat lebih segar dan lebih semangat pastinya untuk melakukan olahraga. Jadi saya sudah selesai untuk persiapan melakukan olahraga. Dadah, sampai jumpa di lapangan. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Hai, semangat pagi. Jadi aku kali ini udah ada di lapangan Serayu, depannya kampus kita, kampus tercinta kita, yaitu Politeknik Negeri Madiun. Dan di seberang sana ada kampus Unmer. Ya, buat teman-teman dari Unmer, salam kenal. Jadi kali ini aku akan olahraga di lapangan Serayu ini. Tetap nonton video saya. Dadah. Selain itu, di lapangan Serayu ini juga memiliki lapangan khusus untuk voli, di mana sudah difasilitasi oleh pembatas dan juga memiliki net. Buat teman-teman yang ingin berolahraga voli, bisa banget nih untuk kesini melakukan olahraga voli.
lari mengelilingi lapangan ini sebanyak 2-3 kali. Jadi menurut aku untuk olahraga kecil di pagi hari keliling lapangan ini 2-3 kali itu udah cukup. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk olahraga pagi ya, supaya kita bisa mengawali hari-hari kita dengan lebih ceria dan lebih sehat. Hai, jadi masih kembali dengan aku lagi. Pada kali ini aku ini lagi mata kuliah akuntansi nih, yaitu dari dosen Bapak Rino. Nih, kalian mau tahu seperti apa mata kuliah akuntansi? Silahkan lihat. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Reynal Jafar Prasetyo dari Administrasi Bisnis 2C Politeknik Negeri Madiun. Pada sore kali ini saya akan membuat video Q&A dengan rekan saya yang bernama Tias. Silahkan. Halo, saya Ridwan Ali Barinjani dari 2B Prodi Bahasa Inggris tahun 2020. Jadi gini Tias, pada sore kali ini kita akan sharing Q&A mengenai kehidupan kampus yang pernah kamu alami. Walaupun kita kan mahasiswanya online nih ya. Iya. Jadi kan nggak sepenuhnya nih kita nggak bertemu sama teman kita. Pasti kan kita ketemu. Jadi saya akan bertanya-tanya nih, kenapa kamu memilih bahasa Inggris di Politeknik Negeri Madiun? Oke, jadi alasanku milih prodi bahasa Inggris itu karena menurutku bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Jadi selain bahasa Inggris bahasa internasional, aku juga ingin mengasah itu sih, kemampuan bahasa Inggris. Jadi kan semakin kita dewasa, semakin kita ada di dunia kerja, pasti kan bakal ketemu bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu sih, biar lebih mampu aja nanti di dunia pekerjaan. Berarti Tias itu memilih jurusan ini memikirkan ke depannya ya, nanti gimana gitu. Iya. Kan di luar sana tuh pasti banyak ya yang mau masuk di prodi bahasa Inggris yang kelas 12 ini. Tantangan atau buat mereka yakin bisa masuk di prodi bahasa Inggris itu gimana? Kan mungkin mereka berpikiran nih ya, kalau ya gitu. Betul sekali, kayak prodi bahasa Inggris itu pasti susah nih, kita kan orang Indonesia. Nah itu gimana? Gini, jadi di bahasa Inggris sendiri itu ada dua yang kita akan bahas nanti. Jadi ada tourism dan journalism. Untuk journalism sendiri nanti akan luas gitu loh, bakalan ada kayak kita membuat makalah atau seperti itu. Dan menurutku journalism itu juga sangat bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Terus juga sebenarnya bahasa Inggris itu tidak semudah itu kalau kita bisa survive di situ. Jadi sebenarnya kita belajar di situ, kita belajar dari basic kok, dari dasar. Jadi kalau kita mengikuti, kita memperhatikan matkul yang diberikan oleh dosen, itu kita akan bisa paham lah. Jadi nggak begitu gimana-gimana sih kalau di prodi bahasa Inggris, selama kita bisa survive. Toh kita juga punya temen gitu kan, bisa tanya-tanya juga gitu. Oh, berarti di bahasa Inggris sendiri itu nggak selalu bahasanya ya, melainkan ada juga yang jurnal gitu ya? Iya, jurnal, terus tourism, lebih luas sih kalau bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang berpikir kalau di prodi bahasa Inggris itu hanya mempelajari bahasanya aja, itu enggak ya? Berarti? Enggak, jadi sebenarnya itu tergantung kita membawanya aja sih. Kita bawa enjoy juga, kita bisa enjoy. Kalau kita bawa yang sepanang gitu juga kita bakal kayak tekanan banget gitu sih. Lalu kalau di Politeknik Negeri Madiun itu bahasa Inggrisnya itu jenjangnya kayak apa Kak? Maksudnya dia itu lebih terfokus ke teori semua atau ada praktikumnya? Karena di kita ini D3 ya, jadi kan diploma itu, jadi kita 40% teori, 60%-nya praktek. Jadi lebih banyak praktek sih. Kita kayak speaking, kita listening, terus kita juga menulis, membaca, mendengarkan. Oh, jadi kayak gitu. Jadi segala hal yang mencakup keahlian bahasa Inggris itu dilatih, diasah gitu ya di sini. Seperti itu. Berarti nggak melulu di dalam kelas teori itu enggak ya? Enggak, ada teori, ada praktek juga. Lalu untuk
menurut Tias nih, mata kuliah yang paling sulit di bahasa Inggris itu apa? Jujur kalau mata kuliah paling susah sejauh ini grammar sih. Nggak tahu Grammar. kenapa aku emang dari SMA grammar itu kurang bisa menguasai. Jadi agak kesulitan sih di grammar sejauh ini. Kalau yang matkul menurut Kak Tias paling menguasai, paling nyaman nih buat Kak Tias itu apa? Buat Tias. Vocabulary sih sejauh ini. Karena dia kan kayak membahas kosakata ya. Jadi lebih mudah lah untuk menghafal. Gitu sih. Vocabulary kalau yang paling mudah. Untuk Tias sendiri tuh UKT bisa kena berapa? Kalau aku UKT karena aku SBMPN ya masuknya. Jadi UKT-nya kena 2.750.000. Circle pertemanan atau lingkungan pertemanannya di prodi bahasa Inggris itu seperti apa? Kalau di prodi aku sendiri sih alhamdulillah teman-teman solid sih ya. Maksudnya untuk kelasku sendiri Iya. karena emang yang paling deket gitu kan, maksudnya Iya. sekelas yang paling sering berkomunikasi. Alhamdulillah sih sejauh ini masih fine-fine aja, masih jarang ada kasus atau apapun, masih sangat-sangat solid lah. Dan untuk circle pertemananku sendiri alhamdulillah sih aku mendapatkan teman-teman yang selalu mengapresiasi apa yang aku lakukan, selalu memberikan aku support atas Iya. apapun yang aku lanjut. Itu penting sih Iya. kalau dalam circle pertemanan seperti itu. Berarti nggak ada yang individualis kayak gitu, ada nggak sih? Sejauh ini nggak ada sih, kita kayak saling bahu-membahu. Berarti saling support ya, pasti Iya. kalau ada yang kesusahan dibantu gitu ya. Iya pasti. Nanti kamu kedepannya mau terjun kemana sih? Kalau untuk kedepannya sih jujur aku masuk prodi bahasa Inggris ini karena sebenarnya itu awalnya aku mau daftar Polwan sebenarnya. Terus karena ada sesuatu masalah Yang menjadi teknis kendala lah, ya? akhirnya aku kuliah dulu. Kan di Polri kan juga bahasa Inggris penting Iya, gitu. sangat dibutuhkan itu Sangat kan di tes kan dibutuhkan. juga ada ya kan? Iya, jadi mungkin planning terdekatku setelah lulus ini mungkin daftar Polri itu sih. Kalau Ray sendiri nih, buat rencana kedepannya kan di Adbis nih, Iya. prospek kerja Adbis itu apa aja sih? Kalau di administrasi bisnis itu, Adbis itu kan kemajangan dari administrasi bisnis ya. Hah? Sebenarnya tuh fleksibel sih Kak, fleksibel sih Tias. Karena apa, di administrasi bisnis itu kita nggak hanya mempelajari administrasi sama bisnis aja, kita juga diberikan bahasa Inggris, Oh, ada akuntansi. bahasa Inggrisnya juga. Kita ada English bisnis, English korespondensi seperti itu. Dan ada juga mata kuliah akuntansi. Jadi kita fleksibel, bisa kemana aja, bisa di perbankan, bisa di rumah sakit, terus jadi di e-commerce Shopee kayak gitu juga bisa sih. Wah, prospeknya luas juga Iya, ya di administrasi iya. bisnis. Gitu. Kalau kamu sendiri rencana kedepannya setelah setelah lulus dari PNM itu gimana sih rencana? Kalau aku sendiri sih berencana pengen daftar di dunia bank sih ya. Oh, di Selain bank. itu aku juga memiliki planning kayak semisal aku kerja di BUMN gitu. Kita kayak kerja di apa itu namanya kayak kantor taspen itu juga bisa kan? Iya, kalau bisa Adbis? banget.